Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Purwanti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan pedesaan. A. Pemberdayaan pembangunan pedesaan. Pemberdayaan masyarakat secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah, mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Tujuan dari pembangunan pedesaan menurut pasal 78 ayat 1 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan desa identik dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. B. Prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan ekonomi desa. Yang pertama, akuntabel, yaitu pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang kedua, transparan, yaitu pengelolaan kegiatan harus dilakukan terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, acceptable, yaitu pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat. Yang keempat, yaitu sustainable, yaitu pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. C. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan desa. Masalah yang dihadapi dalam pembangunan desa umumnya berada pada masalah struktural dan sosial budaya. A. Masalah sosial budaya. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Yang kedua, minimnya sarana dan prasarana di pedesaan. Yang ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan. B. Masalah ekonomi. Roda perekonomian di daerah pedesaan didominasi oleh aktivitas produksi. Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian. Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian, jumlah dan ragamnya masih relatif sangat terbatas. C. Masalah geografis. Letak wilayah desa juga sangat mempengaruhi dari pembangunan desa itu sendiri. Desa yang letak wilayahnya lebih strategis, yang dalam hal ini dekat dengan peradaban kota, akan berbeda dengan desa yang letaknya sulit dijangkau. Desa yang letaknya sulit dijangkau akan cenderung mengalami pembangunan ekonomi yang lambat. D. Solusi dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan desa diantaranya adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan memperbaiki sarana pendidikan, mengadakan penyuluhan pendidikan terhadap masyarakat agar tercipta generasi penerus yang memiliki pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai yang akan mendukung arus orang dan barang yang keluar dan masuk ke daerah pedesaan. Yang ketiga, peran pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah, dalam pembangunan desa ditempatkan pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan berperan dalam memberi motivasi, stimulus, fasilitas, pembinaan, pengawasan, dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pembangunan desa dalam aspek fisik. Yang keempat, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa, karena proses pembangunan desa bukan hanya sebatas membangun prasarana dan sarana yang diperlukan, tetapi proses pembangunan desa memerlukan waktu yang panjang, banyak pengorbanan, dan partisipasi aktif masyarakat pedesaan. Strategi pembangunan pedesaan. Yang pertama, strategi pertumbuhan.
Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan per kapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja, dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan. Yang kedua, strategi kesejahteraan. Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan pemukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya. Yang ketiga yaitu strategi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menggapai kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendiri. Mungkin saja dengan bantuan pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan. Yang keempat yaitu strategi terpadu dan menyeluruh. Strategi terpadu dan menyeluruh ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan. Kesimpulan. Pembangunan pedesaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Bayangan bahwa desa sebagai tempat berkecimpung masyarakat yang selalu diartikan sebagai masyarakat udik, miskin, tidak maju, kolot, dan semua yang minus, sudah saatnya kita hapus dari pikiran masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.